Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Nah, kita bertemu lagi nih. Dan kali ini tema kita adalah kehadiran Islam dalam mendamaikan bumi Nusantara. Nah, sebelum menyaksikan materi dan pembahasan selanjutnya, marilah kita berdoa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Oke, selesai berdoa. Nah, untuk adik-adik, pembahasan yang kita bahas hari ini seperti yang diucapkan tadi adalah kehadiran Islam dalam mendamaikan bumi Nusantara. Dan untuk adik-adik, siapkan buku tulis jika kalian tidak paham tentang materinya. Kalian bisa mencatat di buku kalian masing-masing. Selamat menyaksikan. Nah, untuk adik-adik, pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu bab kehadiran Islam dalam mendamaikan bumi Nusantara. Simak baik-baik ya, jika ada yang penting bisa kalian catat di buku kalian masing-masing. Oke, yang pertama, pembahasan yang pertama adalah tentang awal masuknya Islam di Nusantara. Jadi bagaimana sih awal masuknya Islam di Nusantara? Nah, ini ada 4 teori yang menerangkan awal masuknya Islam di Nusantara, yaitu teori Makkah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Bisa diingat-ingat ya. Jadi awal masuknya Islam di Nusantara itu ada 4 teori. Teori Makkah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Oke, yang pertama adalah teori Mekah. Bagaimana sih teori Mekah ini? Seperti apakah sih teori Mekah? Yuk kita simak baik-baik. Nah, menurut teori ini, proses masuknya Islam adalah langsung dari Mekah atau Arab yang terjadi pada abad pertama. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan sekaligus berdakwah. Bahkan berdakwahnya menjadi motivasi utama mereka datang ke Indonesia. Nah, jadi teori Mekah ini adalah teori yang langsung dari Mekah atau Arab yang terjadi pada abad pertama dan dibawa langsung ke Timur Tengah melalui jalur para pedagang. Bahkan menyalurkannya adalah melalui proses berdakwah. Nah, yang kedua nih, ada teori Gujarat. Teori seperti apakah teori Gujarat ini? Teori ini mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Jadi inilah teori Gujarat yang masuk pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Yang selanjutnya adalah teori Persia. Teori ini mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi. Sebagai buktinya, ada kesamaan tradisi, yaitu tradisi merayakan 10 Muharram atau Syuro. Nah, di Indonesia juga ada adat atau tradisi yang merayakan 10 Muharram ataupun Asyura. Jadi itu adalah berasal dari daerah Persia atau Parsi. Jadi bukti sebagai kesamaan tradisi. Yang terakhir adalah teori Cina. Menurut teori ini mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari pedagang Cina. Sebagai buktinya, Raja Islam pertama di Pulau Jawa yaitu Raden Fatah dari Bintaro Demak merupakan keturunan dari Cina. Oke, nah ini kita akan membahas tema selanjutnya yaitu cara-cara dakwah di Nusantara. Kalau tadi teori masuknya Islam di Nusantara ada 4 teori yang sudah saya jelaskan tadi. Dan sekarang adalah cara-cara dakwah di Nusantara. Ada 5. Apa saja? Yaitu perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. Jadi ada 5 cara-cara dakwah di Nusantara. Diingat-ingat ya. Mulai dari perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. Oke, yang pertama adalah perdagangan nih. Nah, proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan pada abad ke-7 sampai abad 16 Masehi. Para pedagang muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam. Banyak pedagang Islam yang singgah dan tinggal di Indonesia. Lambat laun tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan muslim. Jadi,
Cara-cara berdakwahnya adalah salah satunya adalah melalui perdagangan. Jadi mereka tidak hanya berjualan dan berdagang, tapi mereka juga mensyiarkan ajaran-ajaran Islam. Yang selanjutnya adalah perkawinan. Nah, bagaimana sih cara berdakwah melalui perkawinan? Yaitu adalah sebagian pedagang Islam yang bermukmin ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dan dari pernikahan itu mereka mendapatkan keturunan. Oke. Yang selanjutnya, cara berdakwah melalui pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Di sanalah berlangsung pembinaan, pendidikan, dan kaderisasi bagi calon kiai dan ulama. Maka, mereka tinggal di pondok atau asrama dalam jangka waktu tertentu. Setelah menelan pendidikan pesantren, mereka kembali ke kampung masing-masing untuk menyebarkan agama Islamnya. Yang selanjutnya adalah hubungan sosial. Islam mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi semua manusia, karena kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh kastanya, melainkan ketakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengajarkan umatnya untuk saling membantu dan saling meringankan beban orang lain. Dengan demikian, ajaran Islam semakin mudah diterima oleh penduduk Nusantara. Oke, yang terakhir nih, yaitu adalah cara berdakwah melalui kesenian. Nah, sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu, Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Jadi, sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat nih di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, tapi justru digunakan sebagai sarana dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya seperti seni bangunan, seni pahat dan ukir, serta seni musik dan seni sastra. Jadi, bisa dimengerti ya. Jadi tadi untuk teorinya itu ada 4 teori awal mula masuknya Islam di Nusantara, juga ada 5 cara-cara dakwah Islam di Nusantara. Jadi bisa diingat, biar tidak lupa bisa kalian catat di buku kalian masing-masing. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya bahas 2 materi saja. Nah, yang pertama adalah awal mula masuknya Islam di Nusantara. Yang kedua adalah cara-cara berdakwah Islam di Nusantara. Nah, untuk awal masuknya Islam di Nusantara tadi sudah disebutkan ada 4 teori ini yang menjelaskan. Nah, teori yang pertama adalah teori Makkah. Teori yang kedua adalah teori Gujarat. Nah, yang ketiga adalah teori Persia. Dan yang terakhir adalah teori Cina. Cara-cara berdakwah cara-cara berdakwah tadi juga sudah dijelaskan, yaitu ada 5 cara berdakwahnya nih. Yang pertama adalah dengan melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. Nah, semoga kalian semua bisa paham, bermanfaat juga. Mungkin itu saja kurang lebihnya, mohon maaf. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.